Di LPSK juga punya kerjasama dengan lembaga polisian, kejaksaan, baik institusi pemerintahan maupun itu. Jadi kami akan berkoordinasi dengan institusi itu sendiri bagaimana. Mungkin Mas Bro udah tahu praduga bersalah itu ya. Kita jangan semata-mata makan bulat-bulat ya. Betul. Berarti memang ada mekanisme atau tahap-tahapannya ya. Bro Sapta Kodria Muafi. Yang sekarang, yang kemarin rekan profesi, sekarang nih udah berubah profesi nih. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Bro. Baik. Terima kasih Mas Bro aja. Dan seperti sehari-hari aja dan. Bro Johan telah ngundang kita ke sini. Terima kasih kami ucapkannya atas undangannya. Mungkin dapat berguna bagi masyarakat kita terutama di Bangka Belitung. Gitu. Kita juga makasih banyak nih Pak Bro lah berhadir datang ke podcast kita ini, karena memang menurut tim kemarin tuh ada hal yang harus disampaikan ke masyarakat Bangka Belitung lah intinya. Terkait dengan pekerjaan Pak Bro sekarang nih. Dari yang sebelumnya kita rekan profesi sebagai advokat, nah sekarang sudah dapat lembaga yang baru nih. Apa itu Pak Bro? Sebenarnya kalau bergelut di dunia birokrasi memang udah hampir 12 tahun. 12 tahun? Iya. Pertama saya di Badan Narkotika, BNN 5 tahun, dan selanjutnya 5 tahun di kebetulan kemarin jabat sebagai Ketua KPAI Babel. Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak ya, Perlindungan Anak ya, KPAI. Anak 5 tahun, dan kebetulan kita balik lagi. Memang aslinya memang Bro udah tahu mungkin ya, kita sama-sama teman sejawat ya. Dan akhirnya kembali lagi ke birokrasi. Dan sekarang saya ditugaskan menjadi petugas penghubung Lembaga Pelindungan Saksi Korban untuk perwakilan Bangka Belitung. Jadi LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban ya. Iya. Gimana urgensinya kok sampai dibutuhkan atau gini, LPSK ini adanya di tiap provinsi atau provinsi keberapa kita ini kehadiran LPSK ini? Sebenarnya LPSK ini sangat dibutuhkan di seluruh provinsi. Seluruh provinsi? Iya, terutama provinsi yang memang tingkat kriminalnya sangat tinggi. Tapi untuk sementara LPSK yang disahkan oleh Menpan itu ada 2. Yang disahkan oleh Menpan memang khusus untuk perwakilan itu yang sudah diisi struktur organisasinya, baik pegawai negeri sipilnya maupun pejabat yang ditempatkan di LPSK itu sendiri. Itu ada 2 provinsi, Provinsi Jogja sama Provinsi Medan. Sumatera Utara. Dan ada beberapa provinsi memang sudah diajukan, masih proses di Menpan, ada sekitar 9 provinsi. 9 provinsi. Iya. Kebetulan Babel itu termasuk salah satu juga diprioritaskan dari 9 provinsi itu, karena saya juga berterima kasih dan pusat juga berterima kasih kemarin Gubernur Erzaldi telah memberikan satu aset provinsi ini kepada untuk perwakilan LPSK untuk jenjang 5 tahun. Apa nih sifat pemberian, hibah atau peminjaman aset? Peminjaman aset. Ya, satu buah gedung yang sekarang ya menjadi kantor sementara perwakilan penghubung di Provinsi Bangka Belitung. Sebentar Pak Bro, jadi LPSK ini kan dibutuhkan provinsi ini ada perhitungannya. Contohnya tingkat kriminalitas atau apa gitu kan. Seberapa parahnya Bangka Belitung nih sehingga perlu kehadiran LPSK? Jadi sebenarnya kita terfokus dengan kasus-kasus yang konteksnya perlindungan terutama perlindungan saksi dan korban. Jadi dilihat karena beberapa pengalaman di era 2020 ke bawah kan saya pernah menjabat
sebagai ketua KPAI, diamanahkan kemarin itu kan. Jadi ada progres-progres yang korban yang dibutuhkan. Jadi LPSK itu sendiri konteks perlindungan banyak. Konteks perlindungan baik kekerasan fisik, psikis, medis, restitusi, bahkan kompensasi ada di LPSK juga. Kompensasi maksudnya bernilai ganti uang. Rugi, ya. Oh iya. Ganti rugi. Ya, kemarin banyak ada contoh beberapa provinsi yang sudah direalisasikan oleh LPSK, yang langsung diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi perlindungan apa yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban ini? Kalau seandainya dikabulkan permohonannya. Jadi tergantung dari pemohon itu sendiri. Jadi pemohon itu maunya perlindungan seperti apa? Apakah dia, sekarang kita konteksnya ada penekanan terhadap korban. Jadi dia mengajukan permohonan itu baik permohonan perlindungan terhadap psikis dia. Ataupun perlindungan terhadap medis. Hal itu LPSK akan memperhatikan dalam permohonan pengaduan itu, dan LPSK akan menindaklanjuti seperti apa pemohon itu. Soalnya gini Pak Bro, dalam bayangan saya nih LPSK itu kayak di film-film loh. Oh iya. Jadi saksi atau korban yang terhadap tindak pidana yang besar dilindungi misalnya dengan pria bersenjata gitu loh. Itu jadi apakah seperti itu atau gimana? Jadi memang kalau kita berkacamata di luar ya, di luar negeri itu memang sudah LPSK itu sudah benar-benar gitu diperlukan di luar negeri. Dan banyak memang di LPSK, bukannya kita di Indonesia saja, LPSK RI juga sampai di luar negeri sampai sekarang. Baik di daerah-daerah Turki, daerah mana gitu, daerah Belanda gitu kan. Ada memang WNI kita terutama yang ada di luar negeri gitu kan, yang butuh perlindungan. Jadi ada yang konteks perlindungan sebagai pelapor gitu kan. Pelapor dia sebagai saksi kan. Saksi tindak pidana. Jadi LPSK itu berhubungan kalau sudah ada pidana ya. Kalau sudah ada pidananya. Iya. Terutama yang sudah ada dasarnya laporan polisi gitu. Jadi kita dengan bawa selembar laporan polisi, kita ajuin ke LPSK, itu bisa diajukan gitu. Jadi kita punya administrasi ya, prosedur permohonan yang diajukan, ataupun bisa bro kan kuasa hukum mengajukan permohonan ke kita dengan dilengkapi administrasi seperti kartu keluarga, KTP, seperti kronologis kejadian yang paling penting kronologis kejadian seperti apa, hingga dia minta perlindungan oleh LPSK itu sendiri. Berarti ada prosesnya ya? Iya. Kalau kita bicara dari awal nih pengajuan, terus apa lagi tahap-tahap apa lagi yang jadi sebenarnya berbeda dengan proses, mungkin agak beda dikit. Agak beda dikit. Jadi LPSK kita ngajukan permohonan, di situ bukan semata-mata orang itu langsung dilindungi gitu, ataupun pemohon itu langsung diberi perlindungan gitu. Jadi LPSK juga akan memberikan telaah, dan kalau proses di Babel, untuk saya petugas penghubung, saya menerima permohonan dan saya akan kirimkan ke LPSK RI untuk ditelaah. Di situ nanti setelah ditelaah, dengan hasil itu diajukan, namanya sidang pleno. Jadi di LPSK itu ada sidangnya juga. Ada sidang juga. Jadi layak atau tidaknya diputuskan di LPSK RI. Jadi seandainya kan layak, nanti ada tim investigasi yang datang untuk menindaklanjuti permohonan pengaduan itu. Misalnya pelapor tentang tindak pidana korupsi nih misalnya, gitu. Jadi udah berhubungan dengan nyawa nih, saksi ataupun pelapor ini kan. Ada pengawalan
dari LPSK gitu loh ketika sudah disetujui nih bahwa akan dilindungi gitu loh kan. Jadi di LPSK ini kan lembaga negara yang wah, kalau menurut saya wah gitu ya. Iya. Di LPSK itu sendiri ada namanya institusi kepolisian yang berada di situ untuk pengamanan. Oh, Ada oke, unitnya oke, sendiri oke, gitu. oke. Mungkin kita bicara, mungkin saya belajar di sebelum-sebelumnya Ya. gitu. Di LPSK juga ada pegawai negeri sipil yang khusus LPSK juga. Khusus balik ke. Jadi saya juga baru tahu semenjak saya ada di LPSK ini bahwa Ya. setiap tahun itu ada penerimaan pegawai negeri sipil khusus LPSK ya, yang ditempatkan ya ada di pusat, ada di Medan, ada di Jogja untuk sekarang ini untuk 2 tahun ini. Mungkin bisa-bisa di Babel gitu. Wah, jadi itu ada untuk juga progres teman-teman yang ada di Babel juga kan untuk masuk itu. Dan di situ banyak pilihan untuk ditempatkan di bidang mana gitu kan. Oke. Jadi LPSK tuh lembaga negara yang sebenarnya sangat diperlukan dalam proses tindak pidana. Tindak pidana ya. Oke. Tindakan yang diberikan oleh atau fasilitas yang diberikan LPSK kepada saksi atau pelapor itu setelah adanya laporan atau sebelum. Karena kalau kita bicara KDRT, Pak Bro, itu kan banyak misalnya pihak istri lah yang terkena KDRT atau apa. Kita tahu. Nah, apakah dia harus melapor atau membuat dulu laporan di kepolisian baru bisa terdeteksi oleh LPSK, atau serta-merta nih kayak misalnya operasi tangkap tangan di LPSK gitu loh, bahwa ini korban sudah tanpa dia harus membuat laporan langsung kita beri perlindungan. LPSK juga punya kayak respon cepat kalau seandainya memang dibutuhkan keberadaan LPSK itu sendiri. Tetapi kita bicara dari awal kan, seandainya ada tindak pidana KDRT juga misalnya, di LPSK juga punya kerjasama dengan lembaga polisian, kejaksaan, baik institusi pemerintahan maupun itu. Jadi kami akan berkoordinasi dengan institusi itu sendiri bagaimana. Mungkin Mas Bro udah tahu praduga bersalah itu ya. Kita jangan semata-mata makan bulat-bulat ya. Betul. Berarti memang ada mekanisme atau tahapan gitu. Mantap. Makanya ada investigasi, ada apa itu. Jadi yang sebaiknya seandainya ada kekerasan dalam rumah tangga, kita melaporkan ke unit PPA dulu. Unit PPA. Unit PPA perlindungan anak atau perempuan yang ada di Polres itu sendiri. Dan laporan polisi itu apabila diterima, kan ada surat tanda terima pelaporan, itu didasari dan didampingi dengan syarat-syarat itu yang tadi untuk dilaporkan pengaduan apabila ada merasa tertekan lah ibaratnya korban apa gitu kan. Nah, nanti kita akan bicara apa yang perlu perlindungannya itu. Apakah perlindungan fisik gitu kan, ada tekanan, ada ancaman gitu kan, banyak. Tapi yang paling tertarik khususnya di daerah kita lah Bro. Jadi kasus korupsi yang masih belum masuk di LPSK. Jadi kasus korupsi yang sebenarnya kita bisa merekomendasikan ke pengadilan itu justice collaborator. Justice collaborator, justice collaborator, terutama kasus-kasus korupsi. Betul. Apalagi dia sebagai saksi, tetapi dia sebagai terdakwa juga. Tapi dia bisa ngungkapin yang lebih banyak jaringan korupsinya gitu kan, siapa yang terlibat gitu kan. Memang. Nah Bro, dari mulai tahapan permohonan sampai dengan dikabulkan permohonan perlindungan itu berapa lama waktunya gitu? Untuk itu 14 hari.
14 hari ya. Jadi selama 14 hari itu harus ada putusan diterima atau tidak. Diterima atau tidak. Iya. Ataupun kalau kita LPSK diajukan permohonan, tetap kita tindak lanjuti walaupun sidang itu tidak diterima. Oke. Tetapi kita akan membuat rekomendasi yang diperlukan oleh pemohon apabila memang diperlukan oleh pemohon. Misalkan rekomendasi ke dinas-dinas yang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dia, bantuan untuk dia gitu. Oke. Berarti kan nggak cuma pengawalan fisik ya, pengawalan psikologis pun jadi ada ya berarti di LPSK. Bro. Jadi LPSK orang berpendapat bahwa waduh terancam gini kekerasan terancam nyawanya jadi apa gitu. LPSK bisa ngawal fisik gitu. Jadi mungkin di sini kita bisa jabarkan tukar pikiran kan gitu kan. Jadi banyak perlindungan yang ada di LPSK. Gitu. Perlindungan fisik, psikis, medis. Apabila korban ataupun saksi yang mau ibaratnya nggak ada, kita bicara ada bicara biaya, kita akan fasilitasi itu. Oke. Berarti enggak sifatnya fisik aja ya, berarti bahkan kita bisa memberikan bantuan dana terhadap korban. Misalnya apa tuh? Seandainya kayak kemarin di Babel itu ada korban tunawicara. Tunawicara yang perlu kita beri bantuan itu usaha kayak swasta lah untuk masa depan untuk korban juga. Sampai di situ berarti wah luar biasa dong berarti. Iya, sebenarnya banyak. Cuma memang di Babel mungkin Bro udah tahu kan, memang perlu tahapan perjuangan. Memang apalagi kita dihadapi dengan masalah COVID-19 ini agak terhenti-henti, terutama dalam bidang sosialisasi ke publik gitu kan, agak tertahan-tahan gitu kan. Iyalah, kita masalah anggaran lah kalau berbicara tentang institusi atau lembaga kan? Apalagi kita kan pusatnya di Ciracas di Jakarta. Nah, jadi kan harus butuh komunikasi gitu, dan juga tenaga-tenaga di sana kan bukan terfokus dengan kasus ada di Babel saja, bahkan sampai luar negeri, seluruh Indonesia sampai luar negeri. Baik. Terus gitu. Oke, Bro. Jadi gimana caranya masyarakat awam ini untuk bisa mengakses LPSK nih khusus di Bangka Belitung? Terutama di masyarakat. Kalau seandainya memang kita bicara ini lebih identik ke bagaimana ya? Kadang-kadang kita kan asli sini ya. Terkadang-kadang masyarakat di sini takut untuk melapor. Betul. Bisa langsung kontak person saya di nomor handphone saya, langsung hubungin saya. Bisa komunikasi langsung sama saya. Berarti nanti kita tayangin nih di sini nih kontaknya ya. Kontak Bapak Sapta ini ya. Oke. Nanti langsung WA dengan saya ataupun japri pribadi gitu, dengan memperkenalkan nama gitu, dengan masalah-masalah apa yang Jadi ada sistem jemput bola juga berarti Bapak ya. Jadi tidak serta merta masyarakat yang harus ke sana. Dan juga ada di pengaduan online langsung di pusat, bisa langsung nanti tim pengaduan berkomunikasi dengan saya. Ada beberapa cara ini. Baik ngomongin Jakarta dulu, Jakarta ngomongin kita gitu kan, gitu. Ataupun langsung ke saya bisa. Iya. Baik. Oke, mungkin untuk LPSK kita bahasnya cukup terperinci nih. Jadi cara akses masyarakat awamnya seperti apa untuk memperoleh akses itu kan. Terus bentuk perlindungannya juga udah dijabarkan benar-benar nih sama Pak Bro Sapta. Saya juga baru nyangka nih Pak Bro nih tahu detail dalamnya. Karena memang perjuangan pembentukannya tahu benar kita ya. Gimana minta kemarin surat rekomendasi Pak Gubernur, termasuk Bro juga ikut kan. Sampai rapat juga sama Pak Ketua yang lama berarti ya. Pak
Ketua Haris itu. Pak Ketua Haris. Sekarang nih Pak Asto. Dulu tuh jabat 1 periode di wakil ketua, sekarang naik ketua. Sekarang ketua. Ada beberapa juga, ada 7 komisioner di sana. 7 komisioner dari institusi kepolisian, ada beberapa di situ. Dan juga memang saya bicara tadi kan, kalau bicara kepolisian, di dalamnya ada kepolisian. Kepolisian. Bahkan dari PNS-nya juga, PNS sendiri gitu. PNS sendiri. Dan juga ada pindahan-pindahan dari masuk ke LPSK. Baik. Jadi memang lembaga ini memang bagi saya amanah lah bagi saya kan, untuk membantu baik korban maupun saksi. Terutama korban-korban yang pelecehan seksual terhadap anak kan, itu perlu bantuan. Karena korban-korban mereka adalah korban, kita bicara itu aja kan. Jadi banyak saya lihat korban itu menengah ke bawah. Gitu. Memang passion Pak Bro ini ke situ benar tuh, arah-arahnya ke situ-situ tuh. Perlindungan. Boleh sambil minum, Pak. Oh, silakan Pak. Silakan. Waduh, lupa saking asiknya. Yuk, minum dulu. Kalau ngomong terus kan kering, Pak. Jadi selain di LPSK, beliau ini juga advokat, juga kita satu grup di Perbakin Perbakin, sering nembak juga nih Pak Bro nih. Ya biasa kan, kalau untuk jaga orang tuh harus jaga diri sendiri dulu. Iya. Tapi profesi advokat itu sebagai mitra kita di LPSK. Iya. Jadi permohonan misalnya nggak ada dari masyarakat itu langsung, bisa dari advokat itu sendiri yang mendampingi gitu kan, ataupun lembaga bantuan hukum LBH yang langsung memberi permohonan, dan kami akan menindaklanjuti surat itu ataupun permohonan itu. Berkomunikasi dengan advokat. Bisa jadi teman-teman advokat juga bisa langsung menghubungi saya seperti apa. Betul. Nah, cuma Bro mungkin udah jelasin tadi prosesnya. Bukan semata-mata kita langsung terima permohonan itu sendiri, tapi kan mekanismenya sudah diatur oleh undang-undangnya gitu. Jadi selama sebagai petugas penghubung LPSK ini gimana ini profesi advokat kita Pak Bro? Jadi kalau profesi advokat kalau kita itu pensiun ya. Cuti. Dalam undang-undang itu kan cuti lah. Cuti. Pak Ketua juga cuti kan? Cuti. Pak Ketua Pradi. Jadi banyak jadi LPSK itu sendiri banyak teman-teman sejawat kita juga di dalam situ, banyak advokat dari lembaga bantuan hukum. Basicnya memang banyak dari advokat di LPSK itu. Dari Komnas HAM gitu kan, dari pindahan dari mana-mana gitu. Pokoknya berhubungan dengan hukum aja. Asik mana Pak Bro? Jadi advokat atau bergabung di LPSK ini? Tapi sebenarnya kalau kita bicara advokat, kita bicara LPSK, semuanya asik. Semuanya asik ya. Kalau advokat profesi yang terhormat adalah membantu membela hak-hak orang. Sama juga dengan LPSK, membantu hak-hak bagaimana korban, pelindungannya seperti apa, baik saksi gitu. Jadi memang hubungannya erat ini antara advokat dengan LPSK, hubungan erat, ataupun dengan aparat penegak hukum lainnya gitu kan, seperti kejaksaan, seperti kepolisian. Kita mungkin perputarannya memang tidak lari-lari seperti lari kemana-mana, yang pasti ada hubungannya dengan lembaga LP gitu. Jadi memang kalau profesi advokat, bicara profesi itu bagi saya semuanya profesi yang ataupun pekerjaan yang terhormat dan bisa membantu masyarakat di publik. Mudah-mudahan kita, Bro Johan, saya dengan diberi amanah ini bisa membantu masyarakat gitu kan. Terutama masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Oke, jadi untuk LPSK Bangka Belitung sendiri statusnya apa nih sekarang? Untuk petugas saya sekarang ini ditugaskan sebagai petugas penghubung antara LPSK Babel dengan LPSK Pusat. Jadi hubungannya
statusnya tetap LPSK, perwakilan LPSK Babel, Baik. tetapi tidak semata-mata bukan perwakilan 100%. Ya. Kalau yang saya bicarakan 2 coba provinsi Iya, yang baru Jogja sama Medan tadi. Iya. Jogja sama Medan. Karena kalau bicara kepala perwakilan itu di undang-undangnya itu eselon 3A. Eselon 3. Berarti harus dari PNS juga ya? PNS ataupun TNI ataupun Polri. Oke. Kejaksaan bisa juga gitu. Advokat nggak bisa berarti Pak Bro? Apakah nggak bisa gitu. Tetapi memang kalau di LPSK RI itu ada beberapa komisioner memang Ya, dari komisioner swasta deh berarti ya? swasta. Tapi kalau memang dia mau jadi komisioner, Ya. dia harus ada izin dari pimpinan kan, Dari pimpinan, cuti gitu. Seperti juga dari advokat bisa juga masuk ke sana kan. Nah, tetapi kalau di daerah bisa cuma ada beberapa struktur lagi, yang masuk ke dalam LPSK. Ya. Yang pasti sebagai inisiator pembentukan lembaga ini, saya berdoa aja ke depan 10 tahun, 5 tahun ke depan, semoga lembaga ini di Babel bisa besar dan bisa membantu masyarakat Babel saja. Dan bisa buat ini juga berarti ya, lowongan-lowongan CPNS yang baru kan? CPNS bisa merekrut teman-teman, putra-putra daerah, putra-putra daerah yang bisa bantu sama-sama, terutama daerah-daerah kita yang itu berarti kalau Jogja sama Medan udah bisa tuh? Sudah ada beberapa PNS-nya di situ. Yang tahun kemarin PNS-nya udah berapa ya? 5 kalau nggak salah. 5 ya? Kalau nggak salah, tapi karena bukan wilayah kita kan. Tapi yang pasti, insya Allah Babel juga akan ditempatkan ada beberapa PNS dan juga SDM untuk di LPSK yang mumpuni lah ya kalau untuk LPSK nih. Yang terutama LPSK untuk sekarang kita bersinergi dengan pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk bersinergi bagaimana apabila menerima permohonan, misalnya membutuhkan psikologis, kita psikolog, kita bekerja sama dengan rumah sakit jiwa, bagaimana untuk membantu itu. Apabila medis, kita bekerja sama dengan rumah sakit, bagaimana kami memberi rekomendasi. Jadi LPSK juga bisa memberikan rekomendasi. Untuk misalnya korban untuk dibiayai. Berarti lebih fokusnya ke korban nih. Kalau ke pelapor kan lain lagi itu berarti. Dan juga ganti rugi negara terhadap korban. Ganti rugi negara? Iya, LPSK yang bayar. Oke. Loh, kalau advokat diminta perlindungan gimana Pak Bro? Oh bisa. Bukan ke kliennya ya, ke advokatnya nih. Kalau advokat minta perlindungan ya paling tidak kumpulin semua advokat ke semuanya. Nah kalau saksi korban yang umum kan bisa minta surat laporan dulu di kepolisian, itu dibawa ke LPSK. Nah kalau advokat nih gimana nih? Atau minta rekomendasi dari ketua pradi? Jadi memang kita nih karena ini loh Bro, termasuk profesi seperti kita ini kan yang tidak disebut aparat hukum tetapi sifatnya lebih swasta lah, nggak ada anggaran dari negara gitu kan. Jadi kerjaannya berbahaya gitu loh. Jadi kita makanya di LPSK kita meminta setiap permohonan itu ada kronologis. Kronologis bagaimana dia butuh perlindungan seperti apa. Seandainya Bro bilang kita bukan bicara advokat, personnya, orangnya kan butuh perlindungan, ancaman misalnya, ancaman fisik. Ya kita apabila sidang pleno memang butuh perlindungan, kenapa tidak? Jadi setiap warga negara memang perlu dilindungi gitu. Itu termasuk memantau grup kopi, grup itu termasuk pekerjaan ini petugas penghubung nggak Bro? Karena saya lihat di dalam tapi nggak pernah komen. Jadi mungkin di handphone itu, terutama di WhatsApp grup itu saya kadang nggak baca lagi Pak. Karena banyak gitu. Saya nggak baca lagi, tapi terkadang
kadang lagi iseng duduk gitu kan kita baca satu persatu. Tapi kalau memang kita fokus baca seluruhnya grup memang agak bingung. Soalnya ini kita kan grupnya sampai 40-an, 50-an. Dan itu aktif semua. Nah, dan juga saya diundang di grup manapun, saya terus ya kita hormati. Iya, kalau kita orang keluar dan hargai grup, rasanya kan, betul. Ya berarti orang itu menghargai kita. Gitu. Iya. Jadi saya tidak keluar grup. Ya ikutin aja. Tapi isi pembicaraan kita nggak tahu. Nah, Bro, kalau kita flashback lagi nih, berbicara tentang usaha teman-teman kemarin membangun LPSK biar hadir di Bangka Belitung kan, juga nggak lepas dari sosok teman kita satunya tuh. Siapa tuh? Bang Riki Permana. Oh iya. Apa kabar beliau? Jadi Bang Riki itu memang sosok yang ibaratnya orang yang ibaratnya sosialnya ada gitu. Iya. Nah, memang di Babel, terutama di Babel orang sudah dikenal gitu kan. Dikenal. Memang perjuangannya kita sama-sama untuk memperjuangkan terbentuknya LPSK di Babel ini untuk bagaimana kedepannya LPSK. Yang saya itu hargai dengan perjuangan beliau. Memang beliau sangat membantu dan sampai sekarang LPSK tidak melepaskan Bro Riki. Humas tetap berhubungan dengan dia. Berarti masih dalam bagian ini ya. Maka ada beberapa MOU juga LPSK dengan Humas dengan Humas LPSK dengan Bang Riki. Oke. Jadi memang ada kerjasama sampai suatu organisasi yang dia pegang itu ada MOU. Iya. Jadi memang kalau sosok beliau memang udah dikenal di pusat. Iya, kita tahu benar itu kiprahnya. Sekarang bentuk KBO kan, KBO itu luar biasa tuh. Tuh kalau dia masuk di grup tuh pak itu berita KBO semua tuh. Oke, ini berapa menit? 31 menit. Jadi lah. Terasa. Jadi lah. Oke, penutup nih, apa yang disampaikan ke masyarakat awam yang butuh akses tapi nggak tahu caranya gimana? Ya, bagi masyarakat yang butuh akses untuk LPSK bisa buka LPSK Go ID langsung ke pusat ataupun di layanan pengaduan LPSK buka saja di Google LPSK pengaduan ataupun di Sipali. Nama websitenya, nama aplikasinya? Nama aplikasinya Sipali. Langsung di situ mengajukan permohonan secara online. Ataupun kalau seandainya di Babel itu sendiri langsung maju ke kontak saya. Pak Bro ya, nanti ditampilin di bawah. Kontak saya langsung bisa langsung berhubungan apa-apa yang perlu dibutuhkan oleh LPSK gitu. Oke. Baik Pak Bro, sebelumnya terima kasih banyak nih sudah bersedia mampir. Jadi kita memang podcast ini fokus kepada LPSK problem di Bangka Belitung. Oh iya. Nah gitu loh, karena memang kita di plat BN.